Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belkis Febi dari 12 MIPA 6. Pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Mutasi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, berdasarkan letak sel. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Dan yang ketiga, berdasarkan tempat terjadinya mutasi. Mutasi berdasarkan letak sel terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mutasi somatik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Yang kedua adalah mutasi gametik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan genetik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet mati. Namun, apabila perubahan genetik tidak begitu besar, sel gamet dapat melakukan pembuahan. Akibatnya, muncul generasi baru yang menerima pembuahan genetik tersebut. Oleh karena itu, mutasi gametik dapat diwariskan kepada keturunannya. Mutasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, mutasi alami atau spontan, yaitu perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval dari bahan radioaktif yang mungkin tergantung dalam jaringan yang terkontaminasi, dan melalui makanan atau minuman yang terpajan pencemaran radioaktif. Yang kedua, mutasi buatan atau induksi, yaitu perubahan genetis yang terjadi oleh manusia. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Mutagen fisika dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Sedangkan mutagen kimiawi misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Mutasi berdasarkan tempat terjadinya terbagi menjadi 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Yang pertama adalah mutasi gen. Mutasi gen disebut juga dengan mutasi titik atau point mutation, yaitu mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen atau DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Mutasi gen sendiri dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah pergeseran basa nitrogen, dan yang kedua adalah substitusi atau penggantian basa nitrogen. Pergeseran basa nitrogen ada 2, yaitu delesi atau pengurangan basa nitrogen, dan insersi atau adisi, yaitu penambahan basa nitrogen. Pergantian atau substitusi basa nitrogen juga ada 2. Yang pertama adalah transisi, yaitu pertukaran basa nitrogen sejenis, dan transversi yang merupakan pertukaran basa nitrogen berbeda jenis. Selanjutnya adalah mutasi kromosom, disebut juga dengan mutasi besar dan aberasi. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Mutasi kromosom berdasarkan strukturnya ada 5. Yang pertama adalah inversi, yaitu perubahan urutan lokus secara terbalik atau berpindah, disebabkan oleh kromosom yang terpilin sehingga menyebabkan terjadinya penyisipan gen-gen pada lokus dengan urutan yang berbeda. Yang kedua adalah delesi, yaitu ketika lengan kromosom patah dan kehilangan sebagian lokusnya. Yang ketiga adalah duplikasi, yaitu terjadinya penambahan lokus dari patahan dengan kromosom homolognya. Yang keempat adalah translokasi, yaitu terjadinya pertukaran gen dari suatu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Yang kelima adalah katenasi, yaitu ketika kromosom mengalami patahan di 2 tempat, kemudian bagian yang patah terlepas dan kromosom yang bersangkutan kemudian membulat, sehingga ujung-ujung kromosom yang patah akan saling berdekatan.
Mutasi kromosom berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, autoploidi, yaitu genom mengganda sendiri karena terganggu saat meiosis. Yang kedua adalah alopoliploidi, yaitu genom mengganda karena terjadinya perkawinan antar spesies yang berbeda kromosomnya. Mutasi memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Contoh dampak positif dari mutasi yang pertama adalah mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria. Mutasi yang terjadi menyebabkan tanaman Sansevieria memiliki beragam variasi. Contoh yang kedua adalah penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji. Penggunaan kolkisin ini dimanfaatkan oleh para pembudidaya untuk membuat semangka tumbuh tanpa biji. Mutasi juga memiliki dampak negatif. Akibat dari mutasi gen dapat menyebabkan sickle cell anemia atau anemia sel sabit pada manusia. Akibat dari mutasi kromosom dapat menyebabkan berbagai sindrom, seperti sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Down, dan sindrom Patau. Demikian materi mutasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.